atau puasa qada atau puasa nazar ataupun puasa kafarah, padanya wajib dilakukan atau wajib diniatkan sejak malam, artinya sebelum terbitnya fajar, agar ia menjadi puasa yang sah. Berikutnya adalah pada puasa-puasa yang sunnah, ya, pada puasa-puasa sunnah yang selainnya, yang selain daripada atau yang bukan puasa wajib. Kata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ada pada puasa sunnah wa yasihhu shaumun nafli biniyatin minan nahari, dan sah hukumnya puasa nafilah, puasa sunnah biniyatin minan nahar, dengan niat yang ia lakukan di siang hari secara mutlak, ya, qabla zawal wa ba'dah, baik itu ia lakukan sebelum tergelincirnya matahari ataupun setelahnya, ya, selama belum masuk maghrib. Selama belum masuk maghrib maka masih bisa meniatkan puasa sunnah, ya, baik itu sebelum zawal, sebelum zuhur ataupun setelahnya, ya, setelah zuhur, asar dan semisal masih boleh, ya. Ini adalah pendapat para sahabat atau pendapat yang diriwayatkan dari para sahabat seperti Mu'adz bin Jabal, Ibnu Mas'ud, ya, dan juga Hudzaifah bin Yaman sebagaimana disebutkan oleh Ishaq. Hal ini, dalil atas hal ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zat yaumin, ya Aisyah, hal indakum syai'? Qalat faqultu ya Rasulullah ma indana syai'. Qala fa inni shaim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepadaku, ya, bertanya kepada ia, wahai Aisyah, apakah kamu memiliki sesuatu? Artinya apakah ada makanan yang bisa dimakan? Maka Aisyah berkata, wahai Rasulullah, ma indana syai', saat ini kita tidak punya apa-apa, tidak ada hal yang bisa dimakan, ya. Maka kata Rasulullah, fa inni shaim, kalau begitu aku akan berpuasa. Kalau begitu sungguh aku berpuasa, ya. Artinya Rasulullah SAW pada kasus ini, pada kisah ini Rasulullah SAW berpuasa sejak ia mengetahui bahwasanya ia tidak memiliki apa-apa di rumahnya untuk dimakan. Sebelumnya tidak, ya, dan sah hukumnya, ya. Tentunya, ya, dalam hal itu syaratkan sebelumnya ia tidak melakukan hal-hal yang merupakan pembatal puasa. Tentunya itu syaratkan, ya, agar menjadi puasa ia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya kalau misalnya dia sudah makan, sudah minum sebelumnya, maka tidak bisa ia meniatkan puasa dari pertengahan siang. Namun misalnya dari pagi, ya, dari pagi, dari sejak fajar ia belum menyentuh makanan atau minuman, ataupun hal-hal lainnya yang membatalkan puasa, lalu ia di tengah hari atau ia tahu bahwa saya tidak bisa makan, atau misalnya ia tiba-tiba ingin berniat untuk berpuasa, atau di tengah hari ia ingat bahwasanya ini adalah hari yang utama untuk dilakukan puasa padanya, lalu ia berpuasa, maka ini dibolehkan. Namun tentunya ada perbedaan antara mereka yang berpuasa sunnah sehari penuh dengan yang seperti ini. Artinya ia mendapat pahala dihitung sejak kapan ia meniatkan, ya. Sejak kapan ia berniat. Nanti misalnya ada orang yang berniat puasa sunnahnya dia dari awal hari, dari malamnya atau dari subuhnya, dari sebelum subuh ia niat hari ini akan ia berpuasa. Yang satunya lagi ia tidak berniat di awal pagi, ya, namun ia tidak makan sampai sudah asar. Dia bilang rugi aja, ya, udah asar, bukan ada jamnya untuk makan lagi, sebentar lagi maghrib, dia belum makan dari pagi, udah saya niatkan aja untuk puasa. Dua orang itu tidak sama pahalanya, ya. Yang satu mempunyai pahala dari awal hari, sedangkan yang satunya lagi hanya mendapat pahala puasa sejak ia meniatkannya, ya.
sejak ia meniatkannya. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Maka ia mendapat pahala sejak ia berniat puasa tersebut. Kemudian hal lain yang terkait dengan niat sebutkan para ulama bahwasanya siapa yang meniatkan berbuka, ya, di tengah-tengah hari ia berniat untuk berbuka, maka batal puasanya. Maka batal puasanya, ya. Demikian juga kalau misalnya ia berniat, kalau ada makanan maka saya akan berbuka, ya, maka batal puasanya. Ya. Maka batal puasanya karena ia telah memutus niatnya. Seorang yang berpuasa harus bersambung, harus terus-menerus ada niat berpuasa pada dirinya sejak, ya, dari pagi hari, sejak dari ia mulai berpuasa hingga ia masuk kepada waktu berbuka, ya, hingga masuk pada waktu berbuka. Namun apakah sama antara orang yang berniat seperti ini, ya, dengan orang yang makan langsung, benar-benar makan? Tentu ada perbedaan. Terutama kalau dalam puasa sunnah. Puasa sunnah, ya, ia dari pagi berpuasa. Di pertengahan hari dia berpikir, ya, kalau ada makanan saya akan berbuka. Kalau nggak ada, ya saya lanjut, batal puasanya. Dia lihat ke lemari makanannya, rupanya nggak ada makanan. Kalau gitu saya lanjut lagi berpuasa. Maka dalam keadaan ini, ia tetap mendapat pahala puasa, tapi hilang pahala puasa dari pagi tadi. Yang dari subuh sampai waktu dia berniat tersebut hilang. Mulai lagi baru pahalanya dari sejak ia mengatakan kalau gitu saya berpuasa lagi. Kenapa? Karena puasa sunnah boleh dilakukan niatnya dari siang, nggak ada masalah. Ya, selama ia belum makan atau minum. Ya. Bagaimana kalau puasa wajib? Bagaimana kalau puasa wajib? Ya, puasa nazar dan misalnya. Kemudian melakukan hal yang sama seperti ini, maka batal puasa nazarnya. Namun ia boleh melanjutkan hari tersebut sebagai puasa sunnah. Ia boleh melanjutkan hari tersebut sebagai puasa sunnah. Demikian pula pada hal-hal lainnya, ya, hal-hal lainnya. Karena disebutkan bahwasanya yang pertama kaidahnya boleh melakukan meniatkan puasa sunnah dari tengah hari, ya. Maka ketika seorang, ya, batal karena niatnya, namun ia belum makan dan minum, maka ia boleh melanjutkan puasanya, ya, dengan niat sunnah, namun ia hanya mendapat pahala sejak ia memperbaharui niatnya tadi, ya. Adapun kalau sudah makan dan minum beneran, maka tentunya tidak bisa lagi dilakukan puasa di hari tersebut. Kemudian bahasan berikutnya sebutkan oleh Syekh rahimahullah taala adalah tentang ma yufsidus shaum. Hal-hal yang dapat merusak puasa seorang, ya. Hal-hal yang dapat merusak puasa seorang. Yang pertama kata al-mu'allif rahimahullah atau hal yang pertama disebutkan oleh beliau di sini adalah man akala au syarib. Ya, siapa yang makan atau minum. Artinya yang dimaksud dengan makan dan minum ini adalah mutlak memasukkan suatu hal dari jalan mulut, ya. Baik itu hal yang bisa dimakan, ya. Baik itu hal yang bisa dimakan, makanan-makanan, minuman dan semisalnya, masukkan hingga lewat kerongkongan, ya. Ataupun hal yang nggak bisa dimakan sama sekali. Jika ia sengaja masukkannya lewat kerongkongan, misalnya seorang menelan, ya, kertas, ya, atau, ya, tanah, atau hal-hal lainnya, ya, hal-hal lainnya, ya, yang mana ia masukkan lewat jalur mulut. Allah Ta'ala firman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah hingga terjelaskan bagi kalian, ya, benang putih dari benang hitam karena waktu fajar, ya. Jadi semua hal yang masuk lewat mulut, ya, hingga melewati kerongkongan dan turun ke bawah, maka ini membatalkan puasa, baik bisa dimakan atau tidak dimakan, ya. Termasuk mungkin kalau zaman sekarang, ya, ketika seorang melakukan, ya, yang ada dalam kedokteran itu dimasukkan seperti kamera, ya, ke dalam melalui mulutnya ke dalam tubuhnya, ya, untuk melihat suatu hal
Ya, ada yang harus mungkin dilihat ke dalam tubuh, dimasukkan kamera lewat mulutnya. Maka ini batal puasanya menurut para ulama, menurut data dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, batal seperti ini. Kenapa? Karena masuk lewat mulut. Ya, baik itu suatu hal bisa dia makan atau tidak dia makan. Atau berikutnya, pembatal berikutnya adalah awistaqta, ya, yaitu ia masukkan suatu hal melalui hidungnya secara sengaja, ya, biduhnin, dengan minyak, au ghairuh, atau selainnya, fawasala ila halqihi, hingga masuk ke tenggorokannya, ya. Demikian pula ya, ila dimaghihi, jikalau ia naik ke atas, artinya baik suatu hal yang masuk lewat hidung ke bawah, ya, ke bawah ke arah dada, ataupun naik ke arah atas, ke arah otak, ya, maka ini juga batal, membatalkan puasa, ya, maka ini juga membatalkan puasa. Dalil utama atau alasan dari keberadaan hal ini membatalkan puasa adalah hal yang telah kita baca sebelumnya, bahwasanya Nabi SAW melarang bagi seorang yang sedang berpuasa untuk al-mubalaghah fil istinsyak, ya, menarik air dengan keras, menghirup air dengan keras ketika istinsyak, ya. Nabi SAW melarang orang berpuasa untuk melakukannya, melainkan melakukan istinsyak yang biasanya tidak masukkan air, tidak sampai airnya, ya, masuk ke dalam, ya, kerongkongan dan turun ke bawah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya jikalau seorang sengaja memasukkan air atau hal lainnya lewat hidung hingga masuk ke tenggorokannya atau naik ke atas ke otaknya, maka ini membatalkan puasanya, ya. Lalu bagaimana tentang masalah atau sedangkan tentang mereka yang melakukan istinsyak hingga masuk air, telah kita sebutkan sebelumnya, ya, dalam pertemuan yang lalu, bahwasanya makruh hukumnya menurut Imam Ahmad rahimahullah taala bagi seorang yang tengah berpuasa untuk melakukan istinsyak dengan keras, ya. Namun kalau ia lakukan kemudian, ya, masuk air atau sebagian dari air masuk ke tenggorokannya, tidak membatalkan selama ia tidak sengaja memasukkan air tersebut. Artinya selama ia tidak sengaja melakukan, ya, menghirup air agar masuk ke tenggorokannya, ya. Kalau niatnya hanya istinsyak namun ternyata masuk ke dalam, maka tidak membatalkan. Sedangkan kalau niatnya memang sengaja memasukkan air ke dalamnya, maka ini membatalkan. Demikian pula disebutkan para ulama, termasuk dari hal ini adalah sebagaimana disebut, ya, dalam kitab atau disebutkan oleh Syekh Syuwair ketika beliau menjelaskan kitab Adabul Masyilah Shalah ini juga, ya. Beliau menyebutkan bahwa saya termasuk darinya adalah kalau orang, ya, yastanshiku al-bukhur, ya, bukhur, dupa atau, ya, dupa itu ia hirup dengan kuat sengaja sampai ia rasakan di tenggorokannya. Ia rasakan di tenggorokannya ada suatu hal, ya, kerasa mungkin panasnya atau, ya, hal-hal lainnya kerasa di tenggorokannya. Maka menurut mazhab, ya, menurut mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala, ini adalah termasuk pembatal puasa, ya, pembatal puasa, ya, meskipun sebagian ulama lain mengatakan tidak dan semisalnya. Namun dalam mazhab Imam Ahmad ini dianggap telah pembatal puasa karena ia telah menghirup suatu hal sehingga masuk ke dalam, ya, tenggorokannya. Ya, kalau sekarang mungkin kalau kita, ya, kadang ada sebagian mentol itu minyak angin, ya, yang sampai kalau dihirup dengan kuat itu sampai kerasa di tenggorokan. Kalau kata orang kerasa semriwingnya di tenggorokan. Nah, ini hati-hati, ya, bisa jatuh kepada membatal puasa karena berarti ada suatu hal yang terhirup sehingga masuk. Kalau enggak akan kerasa, ya, meskipun yang terhirup bukan lagi dalam bentuk, mungkin sudah dalam bentuk menguap segala macam, namun kan suatu hal yang terhirup ada sebagian darinya atau ada yang terhirup sehingga kerasa di tenggorokan. Ini harus kita berhati-hati darinya. Atau kemudian berikutnya membatal al-ihtiqan, ya, atau ia melakukan al-ihtiqan. Al-ihtiqan yaitu adalah ia memasukkan suatu hal ke dalam tubuhnya, ke dalam rongga tubuhnya, ya, ke dalam rongga tubuhnya antorik ad-dubur, dari arah, ya, duburnya, ya. Jikalau ia masukkan suatu hal, ya, dalam hal ini juga ini termasuk hal yang membatalkan
puasa dalam mazhab Ahmad rahimahullah taala. Kemudian juga hal yang lainnya yang tidak disebutkan al-mu'allif di sini, namun disebutkan ya dalam kitab-kitab lainnya seperti dalam ya kitab Syarhul Muntaha ya, adalah tindakan seorang melakukan celak. Ya. Ia sengaja bercelak dalam keadaan ia tahu bahwa jenis celak itu bisa kerasa di tenggorokan. Ya. Melakukan celak yang mana ia sudah tahu bahwa ini akan sampai rasanya ke tenggorokan. Allah alam kalau masalah celak yang saya belum pernah ngerasain yang begitu sampai kerasa. Namun ada sebagian yang pernah saya rasakan langsung adalah obat mata. Ya, sebagian obat mata kalau dipakai pahit di tenggorokan. Ini berarti ada suatu hal yang masuk darinya. Ya. Ini berarti ada suatu hal yang masuk darinya, maka ini hukumnya membatalkan puasa. Ya. Ini hukumnya membatalkan puasa. Demikian pula pembatal puasa lainnya, misalnya suatu hal yang dimasukkan ke dalam rongga tubuhnya tadi yang kita sebutkan sebelumnya. Ya, baik itu suatu hal yang bisa ia makan atau tidak. Demikian pula yang disebut adalah ya tersebut hal yang membatalkan juga adalah madghul ilq. Al-ilq itu kalau sekarang seperti suatu hal yang dihisap atau digigit dan dihisap oleh seorang di mulutnya. Ya, kalau sekarang kayak permen. Ya, kayak permen karet dan semisalnya. Nah, al-ilq ini dalam Imam Ahmad rahimahullah taala terbagi menjadi dua. Yang satu al-mutahallil. Yang mutahallil ini artinya yang ada akan mencair sebagiannya. Ya, dari sebelumnya misalnya bentuknya keras kemudian sebagian mencair. Ya, berkurang sebagian atau suatu darinya. Maka ini jelas membatalkan puasa. Ya, jelas membatalkan puasa. Yang lainnya adalah al-qawi, yang kuat. Ya, artinya yang nggak bisa keluar darinya atau tidak keluar darinya suatu hal apapun. Ya, tidak menjadi hancur, tidak menjadi hancur. Nah, hal ini terbagi menjadi dua. Yang al-qawi ini kalau misalnya sampai dirasakan suatu hal, ia akan menelan suatu hal darinya rasanya atau ya aromanya terasa di ya tenggorokan, maka ini berarti membatalkan puasa. Ya, adapun kalau tidak, ya tidak sama sekali, misalnya seperti seorang misalnya menggigit kain atau semisalnya yang sama sekali tidak merasakan apa-apa masuk dalam tubuhnya, ya ini tidak sampai ya membatalkan puasa. Namun tidak di makruh ya, sebagaimana insyaallah akan kita bacakan tentang hal-hal yang makruh pada saat puasa. Kemudian ya ada juga hal yang termasuk pembatal puasa yang disebutkan dalam mazhab Ahmad rahimahullah taala. Ya. Masuk hal yang membatal puasa yang disebutkan dalam mazhab Ahmad rahimahullah taala, ya. Yang ini mungkin ya termasuk suatu hal yang perlu kita perhatikan. Ya, banyak mungkin di antara kita tidak tahu atau misalnya. Yaitu seorang yang sengaja menelan dahaknya. Bukan ludah ya. Kalau ludah enggak masalah. Karena ia adalah ya kalau ludah susah kita menahan diri darinya. Meskipun makruh hukumnya orang sengaja mengumpulkan ludah kemudian ditelan, nanti akan disebutkan. Sedangkan dahak atau semisalnya baik yang dari dada dari bawah atau dari atas turun ke bawah, ini dalam mazhab Ahmad rahimahullah taala kalau sudah sampai ke mulut lalu ia sengaja menelannya maka bisa batal. Kalau sudah sampai ke mulut lalu ia sengaja menelannya maka bisa batal, harus dibuang. Ya, harus dibuang. Ya, kalau sudah sampai ke mulut, ya, kalau sudah sampai ke mulut, ya. Dalam bahasa Arabnya disebut ini an-nukhamah, ya, an-nukhamah, ya, yang bentuknya kental ya, yang kental, bukan yang istilahnya kayak ludah, ini maka tidak masalah. Ya, karena kalau ludah seorang tidak bisa menahan diri atau susah kalau misalnya harus dibuang terus, kering antara mulut. Kalau ini enggak bisa dibuang, ya, maka ini haram hukumnya menelannya, ya, haram hukumnya menelannya ketika sudah sampai ke mulut, dan jikalau ia lakukan, ya, maka puasanya rusak. Kemudian berikutnya hal yang membatalkan puasa adalah awistaqa'a, faqa'a, atau ia sengaja muntah hingga ia benar-benar muntah, ya, ia sengaja muntah. Hal ini berdasarkan hadis, ya,
yang diriwayatkan dari Nabi SAW oleh Imam Abu Daud dan selainnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man zara'ahu qai'un wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qada' wa in istaqa'a falyaqdi." Siapa yang terpaksa atau ia muntah tanpa disengaja ketika berpuasa, maka ia tidak perlu mengqadha. Namun kalau ia sengaja memuntahkan suatu hal, sengaja ia berusaha memuntahkan suatu hal, maka hukumnya ia harus atau maka ia wajib mengqadha dan batal puasanya. Demikian pula kalau keluar muntah atau ia tidak disengaja muntah, namun ketika telah sampai ke mulut ia menelannya kembali, maka ini juga membatalkan puasa. Berikutnya au hajama au ihtajama. Au hajama au ihtajama. Atau ia membekam. Atau ia berbekam, orang yang dibekam ataupun orang yang membekam. Baik ia seorang yang dibekam atau seorang yang membekam, maka ini juga rusak puasanya. Baik yang dibekam ataupun yang melakukan bekam. Ini menurut Imam Ahmad rahimahullah taala, dua-duanya tidak atau batal puasanya. Batal puasa. Ini adalah masalah yang terjadi khilaf di antara para ulama tentunya, ada yang mengatakan batal, tidak. Namun dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala mereka batal. Hal ini atau batalnya orang yang berbekam maupun yang membekam adalah pendapat para sahabat seperti Ali, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu taala anhum. Berdasarkan hadis disebutkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, "Aftaral hajim wal mahjum." Telah batal hukumnya atau telah berbuka seorang yang berbekam dan seorang yang membekam dan seorang yang berbekam. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud rahimahullah taala dan selainnya. Adapun orang yang berbekam, orang yang dibekam, ini ada karena keluar suatu hal dari darahnya, Allah a'lam. Namun yang dipertanyakan atau sebagian ulama bertanyakan adalah kenapa orang yang membekam juga batal puasanya. Allahu a'lam. Namun di masa lalu tidak seperti sekarang, udah ada alat bekam yang seperti sekarang. Zaman dahulu mungkin sebagian orang yang berbekam itu dengan menggunakan tanduk kemudian dihirup, seperti ditarik dengan mulut, Kemudian mungkin ini diantara alasan di mana disebutkan bahwasanya orang yang berbekam itu atau orang yang membekam itu berbatal puasanya. Namun ini hanya hikmah sebutkan para ulama. Artinya meskipun tidak demikian tetap berbuka orang yang melakukan tindakan tersebut. Karena Rasulullah menyebutkan hadisnya secara mutlak. Rasulullah menyebutkan hadisnya secara mutlak bahwasanya orang yang berbekam dan orang yang membekam berbuka atau batal puasanya. Batal puasanya. Adapun hadis yang lain yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah pernah berbekam dalam keadaan berpuasa, maka disebutkan oleh para ulama sebagaimana dinukilkan dari kitab Syarh Muntahal Iradat bahwasanya hadis ini terhapus, mansukh. Mansukh. Mengapa? Di antara dalil atau di antara menunjukkan hal yang mansukhnya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana ia perawi hadis itu sendiri. Tentunya ia paling mengetahui tentang hadisnya. Namun biasanya ia mempersiapkan tukang bekam untuk membekam sebelum terbenamnya matahari. Siapin. Namun baru ia berbekam setelah matahari terbenam. Setelah matahari terbenam. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Al-Juzajani, disebutkan dalam kitab Syarh Muntahal Iradat. Ini batalnya orang yang berbekam dan membekam adalah jikalau sampai keluar darah. Adapun kalau disebut dengan bekam kering yang sekarang nggak ada keluar darah sama sekali, maka ini tidak dinamakan dengan berbekam dan tidak membatalkan puasa. Tentunya dalam hal ini terdapat khilaf perselisihan dari para ulama
apakah berbekam membatalkan atau tidak. Namun yang kita sebutkan adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala, dan ia juga merupakan mazhab Hanabila, ya, dan ia juga merupakan mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala yang masyhur darinya. Insyaallah kita cukupkan sampai sini, masih ada hal-hal lain insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Allah taala ala wa ala sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.